Semua sepeda saya ini saya minta custom, jadi Sony Second Kickley paling mahal. Berapa Pak? Sudah tahu. Tapi 200 lebih. Kalau hari Minggu saya go West Pio, rame warungnya full semua full. Di sepeda ini kalau di Madiun nomor 1, di Indonesia nomor 1, di Asia nomor 1, di luar Amerika saya nomor 1 gitu. Selamat pagi teman-teman yang sekarang lagi nonton liputan kita di Gowes AE ya. Sekarang ini kita lagi ketemu sama orang yang paling hebat kalau menurut kita nih ya. Apalagi kalau di Madiun ini dibilang paling topnya dalam urusan sepeda. Nah, dalam hal ini kita mau ngobrol-ngobrol soal sepeda tapi lebih dalam. Jadi pembahasan kita tidak sekedar sepedahannya, karena kita ini kan ada di Gowes AE, jadi tidak hanya sekedar sepeda tapi lebih pada skill dan teknik. Karena buat teman-teman yang baru belajar atau baru punya hobi sepeda pasti harus tahu bagaimana skill yang baik, kemudian cara bersepeda yang benar supaya hobinya ini nggak sekedar hobi-hobian. Nah, ini saya sudah bersama dengan Bapak Sony Hendarto. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik. Tadi habis sehat? Ya, tadi sampai ke Palang Kuwiran tadi. Berapa menit Pak sampai Palang? Tadi nggak terlalu bersih rekam. Misalnya hari Minggu kemarin saya habis dari Caruban Morang cukup berat 22%, 18%, sampai 2 jam lebih. Tadi ya kira-kira 30 lebih. Kayaknya rutin sepedahan pastinya ada hal-hal yang perlu disampaikan ke teman-teman nih Pak, skill atau teknik cara bersepeda yang baik. Oh, saya senang sekali, saya sangat kaget saya dapat kabar bahwa COVID ini merubah gaya hidup orang ya. Toko sepeda biasanya saya kalau ke toko sepeda Jalan Trnojoyo itu mau memperbaiki sepeda gampang sepi. Sekarang harus nunggu berhari-hari karena teknisinya ngeset sepeda terus, offset sepeda, kabar-kabarnya sudah tercapai, terlapor di semester pertama. Dan kalau hari Minggu saya go West Pio, rame warungnya full semua full, syukur gitu ya. Nah saya sering kali lihat orang bersepeda baru ini sebenarnya banyak kalau mau cari hal-hal yang harus diikuti supaya tidak apa ya, tidak ototnya salah, tidak sepeda malah nanti terlalu capai. Pertama adalah tingginya sadel. Jadi orang itu kadang-kadang bersepeda dipikir kalau sadelnya tinggi itu lebih baik. Tapi seperti orang angkat besi, ketika angkat besi kaki ini paling maksimal ketika dia itu habisnya itu gitu. Kalau kejauhan dia juga nggak bisa gini, kalau kependekan dia kan cuma begini. Seperti orang kalau mukul, kalau kamu mukul cuma segini kan nggak bisa, tapi kalau kamu mak jelap gitu kan, jadi itu lebih kuat lah. Rumusnya ada banyak sekali. Lihat aja, pertama yang perlu dipahami adalah insting. Insting itu Anda berdiri tanpa sepatu ya tentunya, dikasih kayak buku tebal, kamus itu dikasih di tengah sini, pas habis-habisan sini diukur sampai ke bawah itu berapa. Nah itu nanti terus dikalikan, kita harus tahu insting kita dulu. Kalau kita nggak tahu insting kita dulu, tingginya saddle itu nggak akan terjadi. Dikalikan top of the saddle sama tengahnya crank bottom bracket itu, jadi pas tengahnya crank itu. Ya itu kayaknya crank. kita lihat langsung gimana Pak? Iya. Oke. Mana ya? Biar paham insting itu yang mana? Apa tadi? Insting itu dari sini sampai bawah ya. Ya. Insting itu namanya insting 7/8 kali kalau saya nggak salah. Tinggi saddle itu hitungnya itu dari tengah di sini, bukan di sini, pas persis tengahnya di sini sampai ke habisnya di sini. Saya 72. Jadi ada orang yang 73, 74 itu tergantung dari instingnya berapa dikalikan. Mestinya kan 7/8 kalau saya nggak salah. Nah, tapi kalaupun cara bodoh-bodohan sepeda itu seperti main Tamiya, jadi trial and error.
saya naikkan, ketinggian saya turunkan. Nah justru seninya sepeda itu begitu. Jadi naik turun ini dihitung di situ, bukan di sini, tapi di sini, tengah di sini sampai di sini ukurannya. Nah, maju mundurnya ini juga ada yang namanya pitik, tapi harganya mahal sekali. Jadi kamu harus hidup. Kalau enggak, cara yang paling bodoh adalah ini ditaruh yang paling bawah, sakitnya itu habis gini. Nah, itu ujungnya. Kamu berdiri tumitnya begini. Jadi ininya lurus. Ini 180 derajat. Nah, itu cara tradisional, paling tidak itu mendekati. Nah maksud saya itu ketika kamu itu memedal di jam 5 ini tuh harus kekuatannya itu harus habis. Kalau kamu kepanjangan, jadi kan pedalnya cuma gini aja. Tapi kalau kamu kepanjangan sininya nggak nutut, nah itu tenaganya nggak maksimal, nggak seperti saya pernah ketemu sama orang sih, nggak pernah jadi. Seperti ketika kamu angkat besi itu tenaga yang terakhir itu pas loh. Ininya kan gini loh, tenaga terakhirnya lah. Nah, ketika kamu nah ini itulah kamu sampai maksimal. Dulu saya kalau saya pendek, jadi nggak bisa. Ketika saya kan, kok pasnya itu pak lebih lah. Itu menurut saya itu ya. Jadi ukuran yang pas ini membantu kita mengeluarkan energi maksimal. Oh iya, karena kita harus menggunakan energi kita maksimal mungkin supaya kita bisa hemat energi, larinya lebih. Ya. Maju mundur ini disesuaikan, dirasakan. Sebenarnya sepeda itu dirasakan sendiri itu, tapi harus sering-sering mencoba. Ya. Terus yang kedua tentang cadence. Cadence itu putaran pedal per menit. Jadi muter-muter, ini nggak bisa. Terus 1 menit itu kalau Anda beli alat seperti saya punya Garmin itu keluar cadence ya. Nah itu dia bisa menghitung 1 menit itu 90, 80, 60, 70. Jangan terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah, otot kita aja yang diadu dengan sepedanya. Mestinya sekitar, kalau mau santai 80, 90 ya. Kalau mau lebih cepat pasti di atas 90, 100 itu untuk profesional. 1 menit ya Pak? 1 menit 100 putaran, namanya RPM, muternya 1 kali per menit gitu loh. Round per menit apa harus dikatakan apa. RPM-nya itu begitu. Semakin bagi pemula saya sarankan untuk putarannya tinggi. Karena putaran tinggi itu kakinya nggak terlalu berat, nafasnya kan di sepedanya itu ada 2, kaki sama nafas. Ya. Kakinya kuat, nafasnya nggak kuat. Kakinya kuat, nafasnya nggak kuat. Kadang-kadang nafasnya kuat, kalau terlalu ngajak, kakinya nggak kuat gitu lah. Itu perlu latihan. Jadi RPM-nya saya pikir kalau pemula, bahkan saya lihat banyak sekali pemula itu ibu-ibu, bapak-bapak, gerak kedua, wah kepelanan nanti kasihan, pulang-pulang kamu jarang ngapain karena. Terus biar RPM-nya nggak rendah Pak, kalau kondisinya nanjak itu? Jadi giginya bisa tinggal. Oh, orang lah, kenapa dikasih giginya, kenapa kayak mobil itu, kenapa dikasih gigi 11 yang Dura-Ace, Ultegra, 105 sudah 11 ya. Mungkin saya nggak tahu kalau sepeda lipat saya nggak tahu, kalau RTP ya sudah 11, bahkan yang baru ada 12. Kenapa dikasih 12? Karena kombinasinya itu, depan itu ada 2, 5034 atau 5239, belakangnya ada 11. Ini kebetulan saya pakai untuk nanjak karena saya sudah cukup tua, saya ambil 34. Jadi saya kalau kalah, saya nyolong gearnya 34 gitu, karena tanjakannya terlalu tinggi. Saya pakai 30 kemarin ke orang, berkali-kali saya nuntun. Kemarin saya pakai 34, ternyata nggak nuntun, bisa ya. Alhamdulillah saya nggak nuntun karena 34, karena nggak kuat sudah, pokoknya nggak kuat, buatnya sudah nggak kuat. Beberapa teman saya kemarin nuntun gitu, tapi saya syukur. Jadi pertama diputeran, jadi latihannya diputeran, terus aja, terus kalau ngerem, kalau pas turun jangan terlalu direm terus, gini terus, ya ngerem boleh, nah, ngerem tuh kayak nembak gini,
Jadi posisinya kalau pegang bawah nih ya, tangannya gini-gini. Tik. Oh, satu-satu ya Pak ya? Set gini. Jangan gini terus. Iya, iya. Kapasnya apa? Saya pernah turun dari bodak itu karbon. Makanya saya kalau sekarang saya nggak pakai karbon, kalau turun saya pakai aluminium. Pecah anu saya. Wah, saya takut sekali. Jadi kotak pecah anunya. Makanya ya sekarang kan musim disc brake. Kalau disc brake sih lebih aman ya. Kalau disc brake kan nggak ada. Jadi kalau ngerem boleh belakang dulu, depan atau posisinya seperti ini enggak. Jangan cuma gini. Ininya 2, ininya gini. Kalau di sini ya, kalau waktu turun tajam mestinya pegangnya di sini. Kenapa pegang di sini? Pegang di sini lebih aerodinamis. Jadi badan kita lebih mendukung di situ. Kalau pegang di sini sama. Kalau pegang di sini ini untuk cicak, ngobrol jagongan itu kalau pegangnya di sini. Kamu jangan ngebut pegang di sini. Kalau ngebut pegang di sini. Kalau waktu mau sprint, kalau mau ini lebih menghemat. Posisi pegang di sini, posisi pegang di sini. Di sini itu lebih hemat energi karena kamu lebih aerodinamis gitu. Tapi saya juga jarang selalu pegang di sini karena bentuknya terlalu berat. Kalau Mas Ate pegang di sini, kalau santai jagungan ngobrol-ngobrol ya pegang di sini gitu. Ya, Pak Sandi kan sering membahas soal hemat Pak. Itu mungkin yang dialami sama teman-teman waktu naik sepeda itu sampai bingung. Apalagi pertama kali kalau kita tidak tahu medannya. Kita kadang sudah terlalu over di depan kan, semangat. Habis itu ketemu jalan yang nanjak, akhirnya kan sudah kehabisan energi. Ada tips nggak Pak? Biar kita tuh bisa menghemat energi, kapan minum, gitu Pak? Gini, nanjak dulu ya. Nanjak itu orang tuh pengen cepet-cepet udah selesai. Ya. Pemula itu saya lihat itu, wah geratak apa. Pedak. Nanjak itu, musuhnya nanjak itu. Sepeda itu kayak kehidupan kita. Kalau kita orangnya sabar, kalau kita orangnya nggak sabaran, kalau kita orangnya itu gampang mutungan, itu kelihatan di sepeda. Olahraga itu selalu represent gitu. Orang-orangnya mutung mandek gitu. Ini mungkin ada baiknya kalau kamu mau terima karyawan dites dulu naik sepeda. Dengan kamu ngetes karyawan dia mutungan kan ada orangnya nggak kuat ngongso. Kalau saya lihat anak gitu saya latih, ini orangnya ngongso. Ini most likely nanti bisnis dia akan sukses. Tapi kan ada teman-temannya terus dia mandek paruh. Nah ini orangnya tidak, strugglingnya kurang gitu. Ada juga teman saya gitu di dalam kehidupan gitu, kerja maunya cepet-cepet kaya, kerja. Jadi kalau ada susu, sprint. Kalau saya pedot. Nah, sepeda itu nggak bisa gitu. Sepeda itu kan jangka panjang. Sepeda itu perjalanan seperti sukses journey. Sepeda juga perjalanan. Jadi ketika naik tajam kita nggak kuat, ya kita ikutin aja celah. Kita ikutin aja. Yang penting kalau ada heart rate, saya punya ini heart rate monitor gitu, dilihat heart rate monitornya. Jadi sepeda itu banyak sekali dibantu oleh alat. Sehingga alat itu membantu untuk kita tahu posisi heart rate kita. Kalau posisi heart rate kita sudah hampir 100%, maksimum heart rate itu ketika kamu sprint paling heart rate-mu bisa itu sampai berapa kali? Itu detak jantungnya itu sampai berapa kali lah maksimum itu. Nah, jangan sampai maksimum. Kalau sampai maksimum sejilum kan mesti jeblok. Itu kalau masih dari Toyota itu radiatornya jeblok gitu, kepanasan. Nah, kita jangan sampai radiatornya kita tuh jeblok. Jadi kita ngerti, 90 ditahan. Jadi dengan adanya heart rate, dengan adanya teknologi kita itu mencoba untuk memaintain jalan disesuaikan dengan tubuh kita, kan sama seperti mobil tunggu aja dikasih. Ya kalau memang nggak bisa 2 harus 1, tapi mau kasih 1 terus kan radiatornya jeblok gitu ya. Maksudnya itu ya 1 tapi alon-alon, ojo suatu digiliat itu orang itu kan kadang terus pikiran nggak tepat, itu sama seperti mobil mbok masuknya 1 jalanan tanjakan ngomong, akhirnya radiatornya jeblok gitu. Nah kalau sudah radiatornya jeblok atau kita jeblok, bom bahasa Inggrisnya itu, ya situ jeblok itu tadi dah kamu mandek, kamu nggak kuat gitu lah, habis ya. Jadi jangan sampai kita itu kehabisan listriknya gitu.
Oke Pak Sony, kalau soal ban gimana Pak? Biasanya kan teman saya itu bannya harus sampai keras supaya dibawa enak. Bener nggak sih Pak? Saya baru belajar tentang berapa besarnya ban apa PSU ya, satuannya Kanan udaranya Pak? Iya. tekanan udara gitu kan di pompa itu aja. Dulu saya kalau pompa keras. Sekarang itu ada di survei di DCN itu ya, di YouTube, bahwa ternyata ban itu lebih empuk, itu lebih kencang. Loh kan lucu ya, kita pikir kita kan lucu. Ternyata betul, karena korelasinya kalau bannya itu terlalu keras, bannya tuh tractionnya itu nggak nempel sama aspal, karena aspal kita tuh nggak halus. Jadi ketika gonjol-gonjol dia tuh selip gitu loh. Ketika dia selip, jadi tenaganya tuh dibuang. Kalau bannya kamu itu agak gembos, maka dia itu akan menggigit ke aspal dan dia membuat sepeda ini jalan. Jadi menurut saya ukuran ban tergantung. Ban itu ada yang 23. Ini ngomong balap ya. Saya kalau Sally saya nggak tahu, kalau MTB saya nggak tahu karena saya tahunya cuma balap. Ban itu ada 23, 25. Sekarang yang musim 28. Cyclocross sekarang yang lagi musim lagi bisa 32, bisa 35 macam-macam. Kemarin saya beli ban 28. Sebenarnya saya belinya 25. Saya belinya di luar negeri, dikirimnya 28. Saya sangat terkejut. Dulu ban itu pasti ditulis minimum sama maksimum. Sekarang itu tidak ada minimumnya, cuma maksimum. Dan maksimumnya itu cuma 65. Bagi orang itu 65 itu gembos. Saya dulu kalau naik sepeda 110, 100, 120, 110. Sepedanya itu tok 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 tok. Wah, dinaikin nggak enak. Sekarang itu saya cuma 90, 80. Kadang pernah saya coba untuk ukuran 25 ya, untuk ukuran 25, 700. Saya coba 85, 75. Wah, nyaman sekali. Sepedanya itu untuk kayak mobil. Kalau mobil saya Kijang itu kalau saya kompa 32, wah di dalam cedok. Tapi kalau saya kompa 28 gitu lebih nyaman. Meskipun nah itu nah, itu pembalap. Iya. Dulu balap sama rekan-rekan saya. Meskipun banyak mungkin cepat habis, meskipun kalau kena paku lebih cepat gembos. Karena semakin ban empuk itu semakin gampang kena paku. Tapi secara kenyamanan, secara comfortable pasti ban yang empuk pasti lebih enak. Ya. Terus soal ini Pak, ini kan ada kaitannya sama sepatu. Kita lihat sepatunya Pak Sony beda ya? sama Pak, iya sepatu aneh itu kok Pak. aneh. Ada tapak kudanya ini Ya. buat apa Pak? Ini klip, jadi sepatunya tuh dimasukkan begitu. Karena kalau sepatunya nggak kelet sama klemnya sama pedalnya ini, ketika spring kan sok, orangnya bisa jatuh. Jadi ini tuh sepatunya dikunci sama sini. Jadi kaki kita itu kunci. Jadi ketika kita begini, ketika kita narik dia ikut narik sedikit meskipun tidak begitu bermanfaat. Tapi posisinya tuh enak, tenaganya tuh lebih. Kalau kamu misalkan kamu pakai pedal yang seperti biasa pedal itu kan maju mundur gitu, energimu itu geser gitu nggak enak. Ketika kamu pakai ini sudah satu gini aja, mau kamu bawa kemana-mana sepedanya ikut. Kalau sudah rekan-rekan sudah jangan beli dulu. Kan banyak orang tuh baru beli sepeda apa-apa dibeli nanti sudah 1 bulan nggak dipakai. Teman-teman, kalau kamu betul-betul sudah betul-betul lihat, sudah betul-betul beli yang bagus, sekarang kabarnya itu banyak sekali kayak Garmin ini mahal sekali gitu. Yang seri 10, 80, 1000 itu bisa kayak HP harganya 10 juta gitu. Yang bagus beritanya bukan tembakan ya aslinya tembakan buatan China itu 1 juta, fungsinya sama. Nah, kayak HP gitu loh, ada Apple, ada Samsung, tapi ya ada Oppo, ada Vivo, ada Xiaomi. Nah sekarang tuh Xiaomi itu mulai keluar. Jadi bersepeda tuh nggak sama mahal, nggak usah beli fungsinya sama, nggak usah beli Garmin, beli aja mereknya apa itu IG
G-Sport apa-apa itu kayak itu lebih murah harganya. Fungsinya sama kan Pak ya? Fungsinya ya hampir sama, bahkan kadang-kadang katanya ada yang merek Brighton apa-apa tuh lebih hebat lagi, bisa buat rekam, ada kameranya, jadi nggak perlu Garmin 2, ini speedometer, ada kameranya direkam, di depan kamu bisa kamu lihat direkam kan ya? Iya. Jadi sekarang itu wah Tokopedia, Bukalapak banyak sekali. Apa-apa itu gitu-gitu banyak sekali. Ya, terus ini ukuran stem juga dicocokkan, ada 9, ada 10, ada 11, ada 12 yang cocok buat gimana. Kalau kemaju sininya sakit, kalau keginian juga nggak terlalu enak. Jadi ya sepeda itu menurut saya ya, menurut hemat saya itu kayak main Tamiya tuh, setel. Saya udah nyoba 9, 10, 11, 12, 13, cocoknya saya 11 ya sudah, saya 11 terus. Yang buat habis duit banyak itu ya coba-coba itu. Itu ya, yang ketemunya itu kan harus coba-coba. Demikian juga dengan besarnya setir ini. Besar setir dihitung dari besarnya di sini. Di sini saya berapa? Biasanya saya pakai 42 center to center. Ada yang depan gini, ada gini. Ada 40, 42, 44, 46. Nah itu sekali lagi ya coba-coba, cocok-cocokan, penak-penak gitu. Jadi kalau kau beli kekecilan ya wes dijual separuh harga. Ruginya di situ. Dan tuh biayanya sepeda itu yang mahal itu untuk coba-coba gitu, menemukan yang pas. Pada akhirnya saya sudah ketemu, makanya saya sedang kalau bisa misalkan orang mau beli sepeda ketemu saya mesti kasih saran, oh bannya apa, bannya yang bagus Victoria, Corsa Speed. Saya nyobain ban itu banyak, jadi saya ngomong, wah jual beli, jangan beli itu berat, kamu beli aja Continental DP 5000 atau kalau ban saya bilangnya jual Continental DP 5000 atau Victoria Corsa Speed. Nah itu yang paling punya rolling resistance tuh nempelnya ke aspal paling nggak nyangkut itu. Jadi dua ini saya sarankan kalau untuk para pengembang sepeda balap, Victoria Corsa Speed dan Continental GP 5000 itu yang menurut saya yang paling ya. Ada juga spesialis turbo itu juga bagus. Rekomendasi saya kalau mau coba-coba ban banyak. Kita habis ini lihat koleksi sepedanya Pak Sony ya Pak? Boleh. Oke guys, kita sudah ada di toko sepedanya Pak Sony. Nah ini sepedanya banyak sekali, udah mirip kayak toko sepeda ya. Tapi ini sebenarnya koleksinya dari Pak Sony Darto. Pak ini sepedanya kan banyak banget nih Pak. Bisa diceritakan histori atau ini spesial di jalan atau medan seperti apa gitu Pak? Oke. Iya, sekalian harganya boleh kita kita pengen tahu harganya Pak. Masing-masing punya cerita sendiri-sendiri ya. Kayak sepeda ini saya namakan Kikli Sonkolan. Kikli Sonkolan ini saya buat ketika saya mau ke Italia. Jadi saya tunjukin nih. Ada satu yang menarik. Kikli Sonkolan. Ini. It's very interesting. Ini kata-katanya Sony Second Kikli, the climbing bike. Ini ukurannya 415 Brad at Kikli. Gitu. Jadi sepeda ini khusus dibuat untuk saya minta. Dan sebenarnya pada waktu itu saya buat sepeda ini tujuan saya ke Italia, saya mau climbing panjat Italia paling tinggi namanya Sonkolan. Maka kalau kamu buka websitenya di Kikli, itu namanya Kikli Sonkolan ada di sana. Itu satunya lagi Kikli saya ini Kikli Abdues saya pakai ketika saya ke Abdues adalah tanjakan paling fenomenal di Tour de France di Prancis. Jadi saya lihat saya pakai ini ketika finish Chris Froome juara pada waktu itu etapa Queen itu etapa terakhir sehari sebelum final. Jadi siapa yang menang di Abdues itu adalah juaranya Tour de France di episode tahun tersebut. Nah
Itu namanya saya minta begitu. Semua sepeda saya ini saya minta custom. Jadi custom itu artinya itu geometrinya saya minta ininya 54, saya minta ininya 46, saya minta ininya namanya dia BB drop dari garis sini ke garis sini itu 73, ininya 41,5. Saya sampai apa? 73,5, 73 atau 72,5. Seringkali semua itu desain saya sendiri. Jadi kenapa saya suka sepeda? Di sepeda itu kita bisa desain, kita bisa buat sepeda. Kenapa? Saya pernah tanya sama orang, kamu nggak suka custom gitu? Dia ngejawab saya nggak ada yang salah dengan tubuh saya gitu. Loh, custom itu bukan orang yang kakinya satu, kakinya pendek gitu, bukan gitu. Custom itu orang itu saya ketika umur 30, 40, 50, next time 60, saya pasti akan naik sepedanya lain karena kekuatan saya lain. Misalkan nih, yang paling keren sekarang adalah Pinarello F12, Pinarello brand yang sangat hebat. Sepeda itu dinaikin Chris Froome. Sepeda itu dinaikin, saya lupa namanya siapa itu, juara Tour de France tahun lalu dari Kolombia. Tentu kekuatan saya tidak sama dengan Chris Froome. Bagaimana saya naik sepeda yang sama dengan Chris Froome? Dia bisa lari tinggi aja karena powernya dia, ini ada power meter, ini power meter mengukur kekuatan wattnya orang. Dia kekuatannya 400. Saya 200 saja sudah menggembel. Bagaimana mungkin saya naik sepeda yang sama seperti dia? Saya kan mesti ngakalin. Ininya saya panjangin supaya kalau naik lebih ringan. Saya mesti ngakalin begitu. Kalau nggak gitu, saya nggak mungkin bisa seperti dia kapasitas saya. Nah, sepeda saya ini ada yang karbon, ada yang besi, ada yang titanium. Yang titanium saya di bawah. Gitu, ada yang saya nggak punya disc brake banyak, saya cuma punya disc brake 2. Itu Calvi Manta, pembuat sepeda ini pernah datang ke Surabaya dan ngobrol sama saya. Jadi saya itu buat sepeda itu kayak ngobrol di itu pabriknya langsung ya Pak? Iya. Sepeda gini ini bukan sepeda yang pabriknya gede. Sepeda gini, sepeda ini rumahan, orangnya pabriknya kecil, pegawainya mungkin cuma 4 atau 5. Jadi dia tuh buat gitu. Sepeda saya ini buatan, bukan pabrik yang seperti Polygon bikin ribuan gitu, enggak. Jadi dia satu buat untuk saya sendiri. Kadang-kadang itu setahun itu cuma memproduksi 90. Enggak banyak, jadi orang rumahan yang betul-betul penghobi kayak sepeda ini. Ini salah satu sepeda saya yang paling mahal. Berapa Pak? Sudah tahu. 200 lebih, 200 jutaan. Wow. Ya. Kenapa sepeda ini mahal? Pemiliknya itu setahun tuh cuma mau bikin 111 unit, tidak mau lebih. Kalau kamu mau lebih, saya habis pesanannya, ya datangnya tahun depannya. Misalnya gitu, dia coba mau gitu. Terus dia nggak mau dibeli di frame aja. Semua barang saya ini dari Amerika, meskipun dari Jepang dikirim ke Amerika ya, dan Shimano dari Jepang dikirim ke Amerika, di kita nggak bisa beli ini aja. Sebenarnya kalau kenapa ini jadi mahal? Misalkan Dura-Ace itu 30 something ya, di sini 31, 32 yang di iPhone itu saya nggak tahu harganya. Kalau di dia 45 harga Amerika, Jaya Saji harus bayar 45, makanya itu jadi mahal. Sebenarnya nggak semahal itu kalau saya, karena dia nggak mau dibeli. Terus biaya kerangkainya, tenaga kerjanya sana dihitung per jam, jadi sepeda ini jadi mahal. Kalau sebenarnya nggak, cuma gimana lagi, dia nggak mau. Ini salah satu sepeda besi yang paling fenomenal gitu ya, paling dicari orang, paling kolektor gitu, mereknya Speedwagon gitu. Jadi semua itu dari dia, jadi sadelnya saya dari dia, peleknya saya dari dia. Sebenarnya peleknya ini tak gunakan, tak tukarin gitu. Peleknya itu dari dia, pedal dari apa, cuma enaknya
dia itu kamu minta apa aja bisa. Jeleknya di Indonesia, kalau saya mau beli Durax gitu, saya minta kerennya panjangnya 167,5, nggak ada. Saya minta gear belakangnya 1228, nggak ada. Adanya 1128 gitu. Nah kenapa saya pakai 11 dong? Saya bukan sprinter, saya nggak pernah pakai 11, saya buang-buang. Saya mending itu dikasihkan di 18. Kalau 1128 mungkin 18 nya nggak ada gitu lagi 18. Nah saya pilih 1228. Nah kalau di Amerika meskipun mahal, dia ada mau 1228, 1130, semua ada sesuai dengan kita. Kerennya 167,5 dia ada. Kalau di Indonesia harganya murah, tapi nanti beli keren lagi, cocokkan lagi, kerennya ini dijual sampai siapa nggak jadi. Jadi sebenarnya jatuh ya hampir sama. Bannya merek apa dia sudah ada semua. Ya sebagian ini besi, ini juga besi, ini besi saya belum tak rakit. Nah ini Pak besi. Kemarin saya sempat penasaran dengan besi. Ini besi sama karbon, ini karbon ada titanium. Sebenarnya ada 3 sih jasanya. Ada berapa ya? Aluminium, skandium, besi, titanium itu yang logam, terus yang karbon ya karbon. Dan semua ini yang paling sering dipakai apa Pak? Ya di bawah. Oh yang di bawah tadi, karena dia yang tak pakai tiap hari. Ini dulu saya pakai, sekarang saya kasihkan ke sini saja. Ini friend saya yang saya promosi yang saya pakai. Sepeda beberapa kayak ini lucu ya. Saya beli sepeda ini 4 merek Crampton ini saya sudah beli 4. Ya, karena saya sering beli, tiba-tiba ada si siapa itu orang Surabaya anaknya tadi saya lupa, James datang ke pameran. Jadi sepeda itu tiap tahun ada namanya NAHBS, North America Handmade Bike Show, NAHBS. James datang, James ketemu Crampton ini namanya Nick Crampton. Ini makanya mereknya dia datang. Sepeda itu kalau stylebird gini namanya dia stylebird. Kalau Enigma ini bukan ya, biasanya nama itu nama-nama. Appleman itu namanya juga Appleman, Calvin ini namanya juga Calvin. Kalau Speedwagon itu bukan. Bikin juga. Sarto ini namanya Sarto. Bikin Pak. Ya Hindarto. Jadi last name-nya dia. Stylebird itu namanya Stylebird juga. Crampton namanya Crampton, Kikli namanya Kikli, Calvin namanya Calvin. Ini nama orang. Sebagian sepeda itu namanya dia namanya orang gitu. Nah terus si James itu datang. James yang sangat saya banggakan ini bukan yang punya saya banggakan. James datang, James bilang kan, hi Nick, hi, where you from? Indonesia. Hey, do you know Sony? Mana sih ngebuat Indonesia dia tanya, Sony siapa? Sony kebetulan jadi itu neneknya itu di Madiun dan Teddy itu bapaknya asalnya di Madiun. Oh iya saya kenal Sony karena saya beli sepeda ini 4 sama Nick Crampton. Akhirnya gitu. digantikan sama yang jual. Ya, yang jual Indonesia yang saya doang. Padahal ada banyak gitu karena saya pelanggan dia. Iya. Dan dia cukup pakai sama saya. Itu sepedanya Nick Crampton, itu sepedanya Type 5 ini sepeda dia. Gitu. Keren ya guys ya. Ya, hobi sepeda itu kecanduan. Setelah beli satu, lihat lagi, beli satu, lihat review, pengen lagi. Wah, nggak ada habisnya, ngabisin duit. Tapi untungnya, selain justifikasi juga pembenaran diri. Kalau sepedanya baru kan jadi semangat sepedaan terus. Tujuannya kan olahraga gitu ya. Karena ada di satu seminar dikasih tahu gini. Kamu punya treadmill? Oh punya. Treadmill apa? Lama. Dah treadmillmu kasih tetanggamu jualan aja. Loh kenapa? Kamu beli treadmill baru. Loh buat apa kan sama saja? Enggak. Kalau kamu punya treadmill baru, kamu nanti pasti akan latihan terus. Kalau treadmillmu lama, kamu nggak akan mau latihan. Nah saya beli sepeda ini meskipun dimarahin istri saya cuma pembenaran aja biar saya rajin. Tapi aslinya saya itu nggak bisa, saya itu nggak tahan dalam melihat sepeda. Wah saya itu betul-betul pengen coba. Saya beli sepeda itu bukan untuk misalkan gitu ya, kan lainnya misalkan tas Hermes gitu, misalkan barang mahal gitu. Kan tujuannya itu kan untuk show off gitu ya. Saya show off begini sama siapa di Madiun juga mau show off sama siapa ya, bukan. Cuma saya itu penasaran, saya mau coba kayak apa sih, enaknya kayak apa sih, begitu gitu ya.
Jadi kayak saya sukanya handphone, saya sukanya earphone. Saya beli earphone mahal, saya beli kabel mahal. Saya mau tak pamerin siapa aja yang orang tahu gitu. Jadi saya itu kalau gitu itu bukan karena mahal untuk pamer kaya-kayaan. Kaya juga ada orang tahu kabel harganya berapa juga sedemikian mana. Tapi saya pengen tahu kabel mahal itu kayak apa. Saya pengen tahu sepeda mahal ini apa, bedanya apa. Nah, sok-sok ya mahal, cuma mahal tuh ya tetap orang enak ya ono. Sok-sok mahal ya enak ya ada. Jadi penasaran paling tidak saya bisa bercerita gitu soal sepeda gitu. Ini juga lucu, ini mereknya kreatif. Begini, sepeda ini saya ini setiap tahun di NAHBS itu keluar sepeda juara. Karbon juaranya apa? Titanium juaranya apa? Besi juaranya siapa? Nah, saya biasanya beli yang juara. Saya tuh penasaran. Jadi sudah ada rekomendasi toh, oh ini juara gitu. Kita pernah juara, Kremten pernah juara, ini pernah juara, tapi tidak juara. Appleman ini juara, Asen ini juara gitu. Itu juara juga gitu. Jadi ya juara, pokok mental juara tak tuku, juara tak tuku. Nah yang lucu ini sepeda ini mereknya kreatif, tidak ada yang tahu. Oh ini mereknya tidak dikasih. Ini sepeda apa toh? Sampai yang ada di sepeda mereknya kreatif sepeda. Tidak pernah jual sepeda di luar Amerika. Jadi dia tuh bingung. Ya aku ngirimnya piye? DHL piye? Jadi apa yang saya banggakan ya? Saya itu pembeli sepeda ini kalau di Madrid nomor 1, di Indonesia nomor 1, di ASEAN nomor 1, di luar Amerika saya yang nomor 1 gitu. Pertama kali gitu. Karena sepeda ini dia belum pernah jual. Nah, meskipun pabriknya pabrik kecil ya, tapi dia juara. Kamu bisa lihat gratis di NAHBS tahun berapa itu dia juara. Ketika dia juara, saya beli coba. Ketika saya coba, ya berdua ya biasa kan. Nggak tahu kadang-kadang itu para desainnya itu apa linernya, apa beli karbonnya rapi, apa las-lasannya rapi, apa cat-catannya rapi. Kan juara tuh macam-macam, ada juara cat, ada juara kreatif, ada juara layer. Nah ini juara gembung nih, karbon gitu. Jadi dia tuh punya tipikal juara-juara sendiri. Tapi yang jelas itu sepeda itu adalah artistik gitu loh. Ya. Jadi kayak ini, ya, kayak ini kita tunjukin. Kayak ini lucu. Ini yang 200 juta. Lihat, ininya ya. Cantik ya. Tahu? Ini loh, ini cantik. Lekoannya ini lihat lekoannya. Piu, cantik gitu loh. Tahu? Kalau wanita tuh seksi gitu. Ya ini seksi sekali. Kalau kita lihat tekuk-tekuannya itu rasanya itu, rasanya itu dilihat itu betul-betul art gitu loh, betul-betul. Jadi lah menikmati sepeda gitu. Ada sepeda yang secara las-lasannya juga bagus. Secara las-lasan, saya tuh punya teman orang Singapura. Dia itu sekolah buat sepeda. Kamu pernah tahu nggak orang dengar lagu nangis? Orang itu lihat musik, dengerin musik itu bisa nangis. Dia bilang, kalau saya lihat sepeda, lihat las-lasannya sepeda itu saya itu bisa nangis, dia bilang gitu. Karena dia itu menghargai, so beautiful gitu loh. Sampai saya punya teman, dia tuh kalau dengarkan musik gitu ya, klasik, Pavarotti apa, dia tuh nangis. Dia tuh membayangkan orang kok so hebat segini ya gitu. Nah dia tuh bilang, saya tuh kalau melihat sepeda yang las-lasannya indah, saya tuh nangis. Jadi kalau level orang segitu itu menurut saya itu yang luar biasa. Ini makanya sepedanya Pak Sony jadi sangat banyak sekali ya, karena melihat sepeda itu rasanya ingin membeli ya Pak. Iya. Apalagi saya tuh paling susah itu kalau review. Kalau sudah lihat sepeda reviewnya bagus, waduh nggak bisa tidur. Itu kayak apa ya? Jadi penasaran saya itu begitu. Jadi menurut saya jangan suka lihat internet. Itu akan nggak habisin uang. Review internet, akan nggak habisin uang gitu ya kan, macam-macam. Ini reviewnya itu, ini reviewnya ini, begitu. Ya demikian juga dengan sadel, dengan siput, dengan rem, dengan ban. Jadi banyak yang dicoba-coba gitu loh.
Tapi yang penting itu menurut saya yang berputar kalau beli sepeda itu. Jadi kalau yang berputar itu mahal nggak apa-apa, bisa jadi ringan, misalkan galan, misalkan ban, ini kan berputar. Tapi kalau ininya mau ringan mau apa, nggak selisih lah. Nggak mahal, ini nggak sadel bersama. Karena sadel nyaman yang berarti poin pentingnya di sini yang berputar, di sini. yang berputar gitu loh, yang berputar. Dan saya ini kan karena saya ini sepeda itu sebenarnya itu cukup tidak fair. Kenapa cukup tidak fair? Orang sepeda itu 30%, orang itu 70% gitu ya. Kalau lari kamu mau sepatunya 10 juta, 20 juta, ya nggak mempengaruhi kalau lari lo ya, kalau lari gitu. Kalau sepeda lain, kamu sepedamu 100 juta sama sepedamu 10 juta, kekuatannya sama 10 jutanya mungkin saya sama orang itu kalah. Tapi kalau sepeda saya, pelek saya lebih ringan, sepeda saya lebih enak, terus belum lagi saya ada ngecitnya gitu loh kalau main game itu ya. Jadi bearingnya diganti, gondrongnya diganti, keramik speed lebih ringan, pedalnya diganti yang lebih ringan, bannya diganti yang lebih ringan, lebih halus, lebih enak, bisa menang. Jadi rodok ringan sepeda. Kalau lari itu nggak bisa menang, kalau sepeda bisa. Kalau kamu kalah sepeda, apakah sepeda menentukan? Iya, ketika kamu levelnya hampir sama, kalah sepeda. Makanya Sakti ini mau ngejar saya, dia naik MTB. Wah, aku kakak dong, Sakti ganti balap sih. Dan naik balap dia mungkin bisa menang sama saya, kalau dia lebih muda. Dia naik MTB kan, ebon gitu. Ketika ebon naik, berat gitu. Yang ini jangan dimasukkan. Ya nggak apa-apa menyenangkan dia, menyenangkan dia. Saya nggak mengatakan sepedanya dia nggak bagus, bukan. Kalau memang mau harus balap, makanya saya sarankan kamu ganti balap aja. Kalau balap tak kasih banyak. Gitu. Apa-apa yang membuat ringan tak kasih banyak. Kalau yang balap sadel apa saya punya banyak. Yang nggak pakai tak kasih, gear tak kasih banyak. Yang nggak rantai gear, apa-apa saya banyak. Tinggal kamu beli. Ya, nanti kita jual sepeda aja Pak. Oh, jual sepeda hari ini laris. Saya sebenarnya senang jual sepeda. Bikin merek dulu. Saya tuh kalau jual sepeda itu gini dulu ya, saya nikmati jagongan. Ngomong itu dulu ini kan. Itu kan tapi ya piye orang duit. Sepeda nanti jagongan tukunya buka apa. Ya enggak. Kalau bicara soal sepeda, itu pasti ada kaitan sama apa yang harus dimakan, konsumsi supaya kita punya energi. Gimana Pak menurut makanan seperti apa? Ya, kalau mau saya sih nggak terlalu, saya cuma baca, saya belajar dikit-dikit, saya nggak terlalu ahli dalam nutrisi. Tapi paling tidak dari pengalaman saya sepeda ke luar negeri dengan tim yang hebat, tim yang rapat, tim yang fleksibel itu apa yang disediakan dia itu apa yang disiapkan dia sebelum sepeda jauh malam tentu tidurnya makan karbohidrat yang baik karena energi itu dari karbohidrat. Sebenarnya kita tuh tiap hari makan karbohidrat ya. Kalau beli kan nggak makan nasi. Kita tiap hari itu makan nasi. Pernah satu kali saya sepedaan sama Rapa itu dikasih, kalau lemper masih mending, ini lemper tapi isinya nasi. Oh ini nasi dah. Udah bagus tapi nggak gantung ya percuma. Jangan fashion show-nya yang dikeluarkan gitu. Maksudnya tapi juga harus diimbangi dengan prestasi. Gak apa-apa seneng. Sepatunya bagus. Bedanya yang menarik itu karena bisa, kalau kita, sorry saya bukan berarti spesifik kepada yang lain ya. Kalau misalkan sepatunya sedikit pakai semua pakai sepeda bisa, sepeda bagus, bahannya bagus, pakaiannya bagus, bisa rapat, bisa sepatunya bagus. Nah itu yang menarik sebetulnya. Memang ada hal-hal untuk penampilan itu ada. Tetapi banyak sekali orang itu ya itu utamakan penampilan dulu daripada olahraganya gitu. Maksud saya itu harus imbang. Kalau stabil harus keren ya
harus bisa kuat dan harus membuat prestasi lebih cepat Dungus sudah bisa 24, ayo 22 kapan 25, 19, 18 rekor terbaru saya 15-11 kalau bisa dikalahkan kemarin sudah ada 13, my gosh. Jadi dari Palangan Dungus 13 anak-anak sudah bisa rata-ratanya berapa kilo, 10 kilo kecepatan 45-50, oh luar biasa ya. Jadi ikut Strava berkompetisi di Strava ya. Oke, thank you rekan-rekan, keep cycling, keep olahraga, semoga selalu sehat. Terima kasih, sampai ketemu Ya, terima kasih Pak Sani. rekan-rekan penggemar sepeda, jangan lupa follow Instagramnya yang di bawah ini. Kalau Anda suka tentang hal sepeda, mas-mas ini akan selalu mengupdate tentang kegiatan sepeda yang ada di kota Madiun. Goes_. Thank you.